Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kini tiba saatnya kita akan memuji dan membesarkan nama Tuhan. Mari kita angkat satu pujian. Ku nyanyi haleluya. Haleluya Yesus. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ajaib bagiku. Tak usah ku takut. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya.
kami datang padamu Tuhan pada pagi hari ini. Kami kembali pada minggu pagi ini untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Amen. Kami akan memulai ibadah kami. Kiranya berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus menyertai ibadah pada pagi hari ini. Berkat dari Tuhan Yesus Kristus memenuhi tempat ini sehingga jemaat Tuhan pagi hari ini merasakan cintanya Tuhan yang luar biasa. Kami memulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita memuji Tuhan bersama-sama pada pagi hari ini. Amin. Haleluya. Karena kasih Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Amen. Kunaikan syukurku. Yes, kasih Tuhan begitu besar. Amin. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang
saudara yang terkasih. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan. Tiba di pertengahan ibadah kami akan memberi yang terbaik untuk-Mu. Biarlah kami mau memberi dengan hati yang penuh dengan sukacita. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. Tuhan mau membalas berlipat ganda sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah boleh berdoa dan mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tetap mengikuti protokol kesehatan dimulai dari sebelah kanan. Yes, keadaan terukur. Terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Keadaan terukur besar. Karena terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Tuhan memberkati persembahan Bapak Ibu Amin. Saudara yang terkasih. Kini tiba saatnya kita datang untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Penolong Tuhan, penolong yang selalu setia adalah Tuhan Yesus. Segala perkara. Haleluya. Kita satukan hati kita. Terima kasih Yesus. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluan
tidak pernah mengecewakan saudara. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Penolong yang selalu setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Tak pernah Yes, Dia Bapa. mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus penolong dan sahabat.
kali setia. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, bahkan mengecewakan kami. Yes Bapa, Tuhan, saat ini ya Bapa, kami datang di hadirat-Mu ya Tuhan. Kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini ya Tuhan Yesus, kami semua untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kau berkati ya Bapa hamba-Mu ini ya Bapa, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai dengan kehendak-Mu ya Yesus. Bukalah hati kami dan pikiran kami ya Bapa, untuk mendengarkan dan menerima firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus, firman-Mu ini dapat menjadi pedoman di kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Kami siap mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan akan dilayani oleh Pastor Gisel. Saya persilakan. Selamat pagi. Senang sekali pagi ini kita jumpa lagi di tempat ini. Masih tentang apabila sudah menjadi kenyang. Penutup dari perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Goshen di Mesir, lewat padang gurun. Padang gurunnya juga ini ya, lamanya tuh lama banget, nunggunya 40 tahun gitu ya, menuju ke Kanaan, tanah perjanjian keturunan Yakub. Udah mau masuk Kanaan, terus kemarin dikasih tahu ya, kalau di ujung perjalanan di padang gurun itu masuk ke Kanaannya, Musa kasih pesan-pesan gitu ya. Musa kasih pidato terakhirnya. Yang terakhir itu bukan sebuah permintaan doang, tapi ini adalah sebuah perintah untuk memelihara hubungan dengan Tuhan. Boleh kita sama-sama buka dalam Ulangan 8 ayat yang ke-10. Kalau Bapak Ibu yang di rumah mungkin dari YouTube langsung kelihatan ada tayangannya, Om Tante bisa buka Alkitab atau lihat di layar di depan. Kita akan sama-sama berdiri. Kita akan baca ayat ini bersama-sama dan mengaminkan ayat ini bersama-sama. Ulangan 8 ayat yang ke-10. 2, 3. Ulangan 8 ayat yang ke-10. Dan engkau akan makan dan maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah yang membaca, mendengarkan, dan melakukan firman Tuhan. Di sini dikatakan engkau akan makan dan akan kenyang. Kalau orang makan, kenyangnya kalau satu kali makan berarti satu kali kenyang gitu ya. Di sini ditulisnya akan makan dan akan kenyang. Dalam terjemahan yang lain dikatakan, terjemahan lama, ini kan Alkitab kita sekarang terjemahan baru. Kalau Om Tante punya aplikasi di handphone, bisa dicek. Di sana dituliskan makan sepuas hatimu, BMIK. Dan kamu akan makan sepuas hatimu. Jadi kalau kita makan, satu kali makan, satu kali kenyang. Benar ya? Kalau 2 kali makan, 2 kali kenyang. Tapi kalau puas, itu beda sama kenyang, benar gak? Jadi bisa kita udah makan dan kenyang, tapi kita belum puas. Pernah gitu gak? Jadi udah selesai makan, tapi mulutnya masih pengen ngeganyem gitu ya. Dibilangnya ada dessert gitu. Kalau dessertnya puding, itu kan dessert manis. Selesai dessert manis, cari dessert asin. Gitu aja terus gitu ya.
Habis yang asin, kita cari lagi yang manis. Bagus, nggak kelar-kelar. Nah, ini kayak gini, makan sampai puas. Berarti bukan satu kali makan, lalu kenyang, tapi setiap kali makan, setiap kali puas. Setiap kali makan, setiap kali kenyang. Bukan cuma kenyang, tapi puas. Kalau puas itu makan apa ya? Yang begitu dibilang puas langsung, oh ini kayaknya enak gitu. Kira-kira apa? Ada yang bisa sebutin nggak? Contoh aja. Makan duren puas. Bagi yang doyan, saya doyan sih. Kalau saya dibilang makan puas tuh langsung kebayangnya nasi Padang. Bumbunya kan gurih banget ya. Itu puas rasanya, lidahnya puas, perutnya puas gitu ya. Dan ini dibilangin makan sampai puas, dan ini dikatakan sampai berulang-ulang. Musa ngingetin berulang-ulang. Ada apa sih kalau udah puas? Disuruh apa sih kalau udah puas? Nah, lanjutannya makan sepuas hatimu adalah maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Kalau udah puas, bukan ya udah selesai, enggak, tapi ada perintah lain, yaitu engkau akan memuji Tuhan. Nah, kita agak pintar sedikit ya, hari ini tambah satu bahasa lagi gitu ya. Dalam bahasa Ibrani, kata memuji Tuhan ini diartikan dari kata barak. Nah, Ibrani itu dari kata barak. Boleh kita ucapkan sama-sama? Barak. Oke. Kalau teman-teman kita yang dari tetangga sebelah gitu ya, kadang-kadang suka gini. Kalau kita ulang tahun, ada yang tahu nggak ucapinnya apa? Barakallah fi umrik. Jangan nggak tahu dong. Nggak apa-apa dong, itu kan cuma belajar bahasa. Barakallah fi umrik itu diberkatilah di usia yang baru. Diberkatilah di usia yang baru. Nah, jadi kata barak itu artinya barakallah, barak itu kan asal katanya sama ya. Memberkati Allah. Memberkati Allah, bukan diberkati Allah. Jangan salah. Memberkati Allah, ini adalah sebuah tindakan aktif, bukan pasif ya. Memberkati, kalau yang bahasa Indonesia, guru bahasa Indonesia berarti mesti ngerti ini. Memberkati itu aktif, berarti kita yang melakukan ya. Memberkati Allah, mungkin kita bingung, Allah udah punya segalanya, kenapa kita harus memberkati Allah? Maksudnya apa? Nah, diterjemahkan dengan lebih gampang nih. Kita mengucapkan sesuatu yang baik tentang Allah, itu sudah memberkati Allah. Ada yang bisa kasih contoh? Mengucapkan sesuatu yang baik tentang Allah. Angkat tangan deh. Ya. Puji Tuhan, itu sudah memberkati Allah. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, itu sudah memberkati Allah. Nah, kata barak tadi yang diartikan sebagai memuji Tuhan, kalau kita lebih gampangnya, kalau memuji Tuhan kan kayaknya kesannya kita rohani banget lah ya. Kayaknya kita nggak sesuci-suci banget itu gitu. Tapi kalau ini lebih awam lah, lebih bisa diterima masyarakat umum, memelihara hubungan dengan Tuhan. Memuji Tuhan itu memelihara hubungan dengan Tuhan. Perintah agar tetap berada pada jalur Tuhan. Ketika kita sudah kenyang, berada pada jalur Tuhan tuh maksudnya kita tetap jalan bersama Tuhan. Kalau kita udah kenyang, perintah ini tuh benar-benar diucapkan Musa dengan maksud, ini Kanaan ini tanahnya bagus banget, tanahnya subur banget. Tapi Musa ingetin tadi kan dia udah khawatir, suruh waspada gitu ya. Ini benar-benar Musa tekankan sekali
Jangan tinggalkan Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Pujilah Tuhan. Pelihara hubungan dengan Tuhan. Kalau gampangnya lagi memelihara hubungan dengan Tuhan, bersyukurlah, gampang. Itu udah paling gampang. Dan kita sering dengar ya, bersyukur. Nanti ada poinnya sendiri dia. Yang pertama, gimana sih maksudnya memelihara hubungan dengan Tuhan? Kita itu harus semakin akrab, semakin intim dalam hubungan kita dengan Tuhan. Semakin karib. Kalau anak sekarang bilangnya BFF gitu ya, best friend forever. Oke. Di tengah-tengah bangsa Israel yang excited banget masuk ke Kanaan, Musa kasih perintah supaya bangsa Israel tetap sadar kebergantungannya kepada Allah. Nah ini dia, menyadari kebergantungan hidup kita kepada Tuhan ketika sedang sulit itu mudah. Benar atau benar? Gampangnya kalau kita lagi udah susah, kepentok sana, kepentok sini, ngarepin si A nggak bisa bantu, ngarepin si B nggak bisa bantu, kita cuma punya satu, Tuhan, gitu kan? Itu udah pasti, nggak dibantu sama Tuhan, bener nggak? Jadi kalau kita lagi susah, kita bergantung sama Tuhan itu mudah. Tetapi mencari Tuhan ketika kita mapan, berjaya dan makmur secara persisten, cari Tuhan dengan gigih dan terus menerus, itu persisten gitu ya, itu susah. Kenapa susah? Karena kita itu seneng terlena. Saya dari kemarin nyari kata terlena itu apa sih padanannya gitu ya. Ada yang bisa terbuai. Kita mudah mudah nyaman kalau kita lagi berjaya. Kita lagi sukses, gampang banget kita lupa sama Tuhan. Kenapa? Ya gue gini-gini aja udah berjaya kok. Gue gini-gini aja ya karena gue usaha gitu. Tapi balik lagi, kalau kita lagi sulit kita ingatnya Tuhan. Jadi kenapa Musa harus bukan minta lagi, tapi ini sebuah perintah untuk memelihara hubungan dengan Tuhan ketika kita sedang berjaya, karena kita sebagai manusia, bangsa Israel waktu itu gitu ya, itu kan ditujukan kepada bangsa Israel gitu ya, itu gampang lupa. Kita gampang lupa, jadi kita harus terus menerus diingetin. Kalau saya, kalau kita, kalau Bapak, Ibu, dan Saudara semua perlu Tuhan. Yakin gak? Ingat terus-terusan, karena kita juga diingetin terus-terusan. Kalau saya perlu Tuhan. Boleh kita sama-sama omongin? Kita ucapkan sama-sama ya. 2, 3. Saya butuh Tuhan. Yes. Kalau kita diingetin terus kalau kita butuh Tuhan, kita akan berusaha dekat sama Tuhan. Kita akan mengakrabkan diri kita sama Tuhan. Jadi kita semakin akrab, kita semakin sadar kalau kita itu bergantung pada Tuhan. Semakin kita dekat Tuhan, semakin kita ingat kalau setiap hari kita butuh Tuhan. Setiap saat kita perlu Tuhan. Kejadian 5 ayat yang ke-24 mengatakan, dan Henoh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Ini adalah sebuah cerita di Perjanjian Lama tentang Bapak Henoh yang dia mendapat favor, mendapat istimewaan
keistimewaan karena dia bergaul akrab dengan Allah sepanjang hidupnya. Favornya apa sih? Dia nggak mengalami kematian. Kalau Om Tante baca di Kejadian 5, dia itu nggak punya cerita satu pasal gitu, nggak. Cerita tentang hidup Henoh ini hanya beberapa ayat. Tapi dia dibilang dia hidup bergaul dengan Allah. Lalu dia kedapat favor, langsung diangkat sama Allah. Satu lagi contohnya, di Kejadian 6 ayat yang ke-9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh hidup bergaul dengan Allah. Kita tahu cerita soal Nabi Nuh gitu ya. Guru sekolah minggu punya beberapa waktu biasanya untuk beberapa minggu untuk cerita soal ini. Mulai dari dia bikin, dia dapat perintah untuk bikin bahtera, terus hujan air bah, ya, sampai nanti setelah keluar ada pelangi gitu kan. Nuh tetap bergaul dengan Allah sepanjang hidupnya dan dia diluputkan dari air bah. Dia dapat favor dari Tuhan. Yang kedua, memuji, menyembah, beribadah. Saya rasa untuk poin yang ini kita bisa skip. Ya. Kan kita udah melakukan. Tadi udah memuji Tuhan, udah penyembahan. Oke, kita skip aja ya. Kita skip aja, oke? Enggak dong. Nah, tapi kan tadi di poin 1 dibilangin suruh diingetin berulang-ulang ya. Jadi kita nggak boleh skip. Kita memuji, menyembah Tuhan dan beribadah itu tidak berarti bahwa sepanjang hidup kita, sepanjang hari kita cuma beribadah doang, enggak perlu kerja. Kalau yang di rumah, mamah-mamah enggak perlu beberes, gitu ya. Itu enggak kayak gitu, bukan jadi setiap sehari bangun tidur penyembahan aja sampai malam lagi gitu. Ya enggak, terus makan apa? Terus beli makannya kalau mau beli gitu pakai apa gitu. Enggak berarti kita cuma penyembahan doang. Tapi maksudnya apa sih? Maksudnya itu setiap hal yang kita lakukan, setiap pekerjaan, setiap kegiatan kita lakukan dengan hati yang mengarah kepada Allah. Nah, ritual peribadatan yang kayak kita lakukan sekarang nih, itu kita bergaul, bahasanya gitu ya. Kita bergaul bukan cuma dengan Tuhan, tapi juga dengan tubuh Kristus, anggota tubuh yang lain. Kita ini anggota tubuh Kristus, benar ya? Dan ketika kita beribadah, kita bukan cuma bergaul dengan Tuhan, tapi kita juga bergaul dengan sesama kita. Kita fokus bukan cuma sama Tuhan, esensinya kita tetap beribadah, bersekutu dengan Tuhan, tetapi kita juga paling enggak karena kita makhluk sosial gitu ya, kita ketemu teman-teman seiman, kita saling cerita sama teman-teman kita tentang ini, tentang si pemberi kenyang yang memberi kita kejayaan, kemapanan, dan kesuksesan. Kita memuji dan menyembah Tuhan. Misalnya gini, saya cerita nih sama Jini lah, yang gampang dia di depan. Sama Jini, kemarin saya baru dapat berkat loh, misalnya gitu. Kita cerita sama teman, saya cerita sama Jini, itu udah bagian dari memuji Tuhan. Tadi ya, memelihara hubungan dengan Tuhan. Jadi ketika kita cerita, kita mengembalikan
kesuksesan, kejayaan yang kita dapat itu buat Tuhan, bukan buat kita. Kalau buat kita namanya curi-curi ya. Fokus kita itu Tuhan. Yang saya ceritakan itu fokusnya Tuhan. Saya sembuh loh dari sakit. Yang sembuhin itu Tuhan loh. Itu yang kita ceritakan adalah Tuhan. Itu bagian dari memelihara hubungan dengan Tuhan. Jadi inti dari pujian dan penyembahan seperti yang kita lakukan tadi, nyanyian yang kita nyanyikan itu buat Tuhan, bukan supaya buat WL-nya seneng. Maksudnya kita nyanyi buat Tuhan, kita memuji Tuhan. Pujian dan penyembahan ini memang harus kita lakukan tuh secara kontinu gitu ya. Jadi setiap pujian, setiap penyembahan kita tujukan kepada Tuhan. Kita lihat yuk sama-sama di dalam Mazmur 150. Mazmur bagian terakhir dari Mazmur, sepanjang satu pasal itu isinya memuji Tuhan doang. Itu penutup Mazmur isinya memuji Tuhan, memuji ciptaan Tuhan. Haleluya, pujilah Allah di dalam tempat kudusnya. Pujilah dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah dia karena segala keperkasaannya. Pujilah dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah dia dengan ceracap yang berdentang. Ayat yang terakhir, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Jadi pemazmur ini mengajak kita untuk gak usah jauh-jauh untuk memuji Tuhan. Kita keluar lihat langit aja udah bisa memuji Tuhan, benar gak? Dibilang di sana, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Pujian dan penyembahan kita kepada Allah itu menjadi ibadah kita. Ibadah itu dengan mulut, dengan hati, dengan seluruh jiwa dan raga kita. Memuji Tuhan. Kalau mulutnya aja gak mau ngebuka, percaya kalau itu hatinya buat Tuhan. Paling gampang itu kalau kita ngomong, puji Tuhan. Itu udah paling easy, paling gampang. Puji Tuhan, haleluya. Jadi kita memuji dengan mulut. Begitu kita memuji dengan mulut, hati kita juga ikut bergejolak untuk memuji Tuhan. Di terakhir, di slide berikutnya, ini dia. Soli Deo Gloria. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yang ketiga, bersyukur. Dengan bersyukur, kita mengakui keberadaan Tuhan dan kedaulatan Tuhan dalam hidup kita. Dengan demikian, kita juga mengakui keberadaan kita di hadapan Allah. Ketika kita bersyukur, kita mengakui Allah itu berdaulat dalam kehidupan kita. Ketika kita mengatakan puji Tuhan, kita sadar kalau kita itu siapa di mata Allah. Bersyukur. Untuk mewujudkan bersyukur itu gampang-gampang susah, benar gak? Mewujud nyatakan, merealisasikan syukur kita kepada Tuhan itu gampang-gampang susah. Tapi ini yang mewujudkan rasa syukur dalam bentuk yang nyata untuk Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Dalam Roma 12 ayat yang pertama, ini saya ingat banget kalau
lagi sekolah minggu dapat ayat ini tuh paling males karena ayatnya panjang. Karena disuruh ngafalinnya satu ayat gitu kan semuanya gitu. Roma yang ke-12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bentuk syukur kita kepada Allah itu sering dibaca. Contohnya kayak tadi ya. Sering dibaca, mudah diucapkan, sulit dilakukan, dan sedikit yang mewujudkan. Kenapa sering dibaca? Tinggal buka Alkitab, kita udah bisa baca. Mudah diucapkan, ya tinggal diomong aja gitu kan. Kayak tadi saya baca aja, tinggal ngomong gitu. Tapi waktu dilakukan sulit atau mudah? Kita harus akui itu sulit. Nggak tahu, kalau mungkin Om Tante mungkin lebih beriman gitu ya. Kalau saya sih merasanya sulit gitu. Ya kalau pagi-pagi mau berangkat kerja tiba-tiba ban motornya kempes. Gimana mau bersyukur? Pagi-pagi udah buru-buru pakai kempes ban gitu kan? Nggak ada lah. Sulit pasti. Yang mewujudkan lebih sedikit lagi. Nah, tapi kita mau belajar melakukan bukan hanya dengan latah. Dengan latah tuh gimana ya? Kalau si Evelyn mengucap syukur, saya juga deh ikutan mengucap syukur. Nggak gitu sih sebenarnya. Jadi mengucap syukur itu harus dengan kesadaran kita mau terima kasih sama Tuhan. Kalau urusan kayak tadi, ban kempes, mengucap syukurnya gimana? Susah. Kita udah buru-buru, kalau telat potong gaji. Tapi bersyukurnya gimana? Bersyukur waktu mau berangkat baru ketahuan, bukan di tengah jalan malah bikin macet orang gitu kan. Dan pagi-pagi mungkin tukang tambal bannya masih baru bangun tidur gitu, kita pelanggan pertama, kita kasih berkat buat dia justru, ya kan? Kita juga bersyukur untuk hal-hal yang kecil seperti itu. Nah, bersyukur itu harus dengan kesadaran dan diwujud nyatakan, direalisasikan, bukan cuma ngomong doang. Kesadaran berterima kasih sama Tuhan itu direalisasikan, bukan cuma ngomong. Contoh, tadi ayat Roma 12 ayat yang pertama tadi mengatakan memberikan persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Itu adalah ibadahmu yang sejati, mempersembahkan tubuh. Maksudnya gimana sih? Luangkan waktu, kita punya 24 jam sepanjang hari. Kita lakukan me time dengan Tuhan. Waktu sendirian sama Tuhan gitu. Kalau Om Tante mungkin agak old school gitu ya, nggak tahu me time. Yeah. Kalau anak yang kekinian gitu ya, tahu ya me time ya. Melakukan doa atau penyembahan pribadi sendirian sama Tuhan. Alone with God gitu ya. Kita sibuk Tuhan, berasa dikejar-kejar. Tuhan gak perlu waktu banyak kok. Pokoknya ya sendirian aja dulu, diem dulu, tenang dulu. Ya tadi saya bilang ya gak sepanjang hari penyembahan gitu, enggak. Yang penting kita punya waktu sendirian, kita fokus untuk berterima kasih sama Tuhan. Melakukan me time. Yang kedua, luangkan dompet. Ini nih yang sulit. Sulit gak? Kadang-kadang terasa sulit loh. Bener gak? Meluangkan dompet kasih persembahan. Bukan perpuluhan, karena kalau perpuluhan itu wajib ya. Kita gak usah ngomongin yang itu urusannya langsung gitu ya. Tapi yang diminta gini,
ada banyak pekerjaan Tuhan yang butuh biaya. Mau di tempat ini, mau di tempat lain, mau di mana-mana, semua butuh biaya, benar nggak? Siapa yang biayain? Bentuk ucapan syukur kita yang biayain. Tuhan rasanya minta banyak gitu ya. Sulit tahu Tuhan bersyukur gitu. Tapi kita harus sama-sama belajar. Kita mau mematahkan yang tadi tuh sedikit yang mewujudkan, kita mau patahkan ya, kita mau coba jangan sedikit lah Tuhan yang mewujudkan gitu, kesian amat dikit gitu, kita mau coba mewujudkan, belajar dengan memberikan apa yang ada pada kita, kecil, mudah, gak apa-apa, tapi kita kasih sama Tuhan, kasih persembahan misalnya, kasih waktu kita buat Tuhan, ikut pelayanan, berkomitmen untuk melayani Tuhan, itu bagian dari wujud syukur hidup kita kepada Tuhan. Ketika bangsa Israel mau masuk Kanaan, mereka udah excited banget tuh. Tapi Musa pesannya banyak ternyata. Dan melaksanakan semua pesan Musa itu gak mudah. Untuk itu kita coba, karena pesan Musa itu bukan cuma buat bangsa Israel, tapi buat kita juga, buat saya, buat Bapak Ibu Saudara juga. Kita mau belajar untuk membiasakan diri kita bergaul dengan Tuhan, supaya makin akrab sama Tuhan, sehingga kita bisa sadar kalau kita itu benar-benar perlu Tuhan dalam hidup ini. Kita beribadah, kita fokus memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Kita belajar bersyukur dengan semua, dengan apa yang ada sama kita. Tuhan yang bawa Israel masuk ke Kanaan, Tuhan yang sama juga sanggup membawa kita menjadi kepala, bukan jadi ekor. Jangan cuma ini yang diamin, karena terms and conditionnya tetap perlu. Kalau kita sudah kenyang, kita harus tetap pelihara hubungan Tuhan. Kita paling senang memang Tuhan akan membawa kita menjadi kepala dan bukan ekor. Amin, gitu ya. Tapi terms and conditionnya suka lupa. Yang penting ini, terms and conditionnya, syarat dan ketentuan berlaku. Kalau udah kenyang, kalau kita sukses, kalau kita berjaya, tetap pelihara hubungan sama Tuhan. Tetap memuji Tuhan. Tetap bersyukur, luangkan waktu sama Tuhan. Kasih persembahan buat Tuhan. Dan kita kan benar-benar jadi kepala dan bukan ekor. Dalam hubungan kita sama Tuhan, kadang-kadang di masa-masa paling sulit dalam hidup kita, kita baru ingat sama Tuhan. Tapi firman Tuhan pada pagi hari ini mengatakan kita harus tetap pelihara hubungan sama Tuhan. Gak peduli kita lagi dalam masa kenyang, kita lagi mapan atau sukses, atau kita lagi dalam masa sulit, kita lagi kelaparan, kita lagi susah banget, kita tetap harus ingat sama Tuhan. Kita harus punya fokus yang terus-menerus sama Tuhan. Ini bukan cuma permintaan doang, tapi ini adalah sebuah perintah. Jangan kita cuma mau jadi kepala doang dan bukan ekor, tapi kita mau coba belajar tetap terus pelihara hubungan sama Tuhan. Tetap fokus sama Tuhan. Tetap belajar bersyukur dengan apa yang kita punya buat Tuhan. Kita kasih bukan cuma hati kita, kita kasih seluruh hidup kita buat Tuhan. Amin, amin. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak diibad.
bersama-sama memuji-Mu. Amin Tuhan. Kami mau memuji-Mu, kami mau bersyukur kepadamu Tuhan. Hanya Engkau yang layak untuk menerima segala pujian kami Tuhan. Hanya Engkau yang layak menerima semua penyembahan kami. Pagi ini kami diingatkan Tuhan, untuk secara persisten, secara kontinu memelihara hubungan kami dengan Engkau. Kami mau belajar untuk semakin hari semakin sadar kalau kami butuh Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Firman-Mu mengingatkan kami untuk kami fokus sama Tuhan. Kami mau belajar Tuhan bersyukur. Kami mau belajar bersyukur dengan semua yang kami punya kepadamu. Karena apapun yang kami punya saat ini, itu semua dari Engkau. Itu semua Engkau yang berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarkan firman ini tetap termeterai dalam hati anak-anak-Mu dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Kami akan pulang, kami akan menikmati hari ini bersama teman-teman kami, bersama keluarga kami. Dan kiranya Engkau terus menyertai kami senantiasa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita semua saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang. Kami berdoa di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat menikmati hari Minggu ini bersama keluarga. Tuhan Yesus memberkati.